Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Ar-Rahman ya. Terakhir kita sudah 13. Iya, 13 ya. Ya, dari ayat 113 ya, terakhir kita menyinggung masalah disunahkan menjawab ketika melewati ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita disunahkan menjawab wala bisyai'in min 'amika rabbana nukadzib falakal hamdu. Karena fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban artinya maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Jawabannya apa tadi? Wala bisyai'in min 'amika rabbana nukadzib. Tidak ada sedikit pun nikmatmu yang kami dustakan wahai Tuhan kami, dan bagimulah segala pujian. Nah, ini sunnah Bapak. Jadi kita bisa membaca ini, kita praktekkan sunnah ini ketika kita lagi baca Al-Quran atau ketika dengar orang membaca Al-Quran, baca surat Ar-Rahman. Setiap kali melewati fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kita jawab apa? Wala bisyai'in min 'amika rabbana nukadzib falakal hamdu. Tidak ada satupun nikmatmu yang kami dustakan, bagimulah segala pujian wahai Tuhan kami. Ya itu. Apa? Bahasa Indonesianya pakai misalkan. Indonesia Allahu a'lam. Allah a'lam. Kalau misalkan doa ya bisa, tapi kalau ini Pujian. Allahu a'lam, pujian ya. Ya. Enggak, asalnya Allahu a'lam. Asalnya kalau memang ini enggak ada perintah untuk ini muji dengan secara bebas. Artinya Nabi misalnya pujilah Allah, kalau itu bisa mungkin. Tapi ini Nabi udah menentukan lafalnya ya. Jadi mereka menyebutkan bahwa para jin menyebutkan demikian, dan Rasul menyatakan mereka lebih baik daripada kalian. Jin mengucapkan demikian. Allahu a'lam, saya nggak tahu. Itu perlu bisa dibedakan antara dalam sholat dan luar sholat kita. Di dalam salat, luar salat. Wow. Allahu a'lam, belum tahu. Ya nantilah insya Allah. Kalau ada kita ingat, kalau kita ini ya pertemuan berikutnya ya, ingatkan pembahasan ini apakah bisa dijawab dengan bahasa Indonesia, artinya terjemahannya, atau mesti bahasa Arab ya? Di luar sholat gitu. Iya, di luar sholat. Iya. 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 Apakah bisa dengan dengan bahasa Indonesia atau tidak? Ya. Adapun yang terkait masalah doa di dalam sholat yang sudah kita bahas, kesimpulannya ada 3 pendapat. Doa ketika sujud sebelum salam itu kan doa mustajab kan? Ada yang melarang secara mutlak, ada yang membolehkan secara mutlak, maksudnya doa dengan bahasa selain bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan ada yang membolehkan kalau tidak mampu bahasa Arab. Ya, saya pendapat yang terakhir itu atau yang tengah itu. Jadi boleh kita menggunakan bahasa Indonesia ketika doa ketika sujud dan ketika sebelum salam. Ya, itu berdasarkan pendapat sebagian ulama. Karena apa Bapak? Tidak ada nas jelas yang melarang demikian. Itu. Sedangkan Nabi sudah memberikan kebebasan untuk fakfiru, disebutkan oleh Al-Quran, kedudukan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah yaitu ketika sujud. Terus kata Nabi, fakfiru doa fi sujud faqaminun an yustajabu lakum. Perbanyaklah doa ketika sujud, maka itu akan dikabulkan. Ya, jadi perbanyaklah doa, dan ini umum, mau bahasa Indonesia, bahasa Arab, walaupun tentu saja yang paling baik bahasa Arab ya. Yang lebih baik lagi doa yang diajarkan Nabi kita. Nah, itu Rasul itu lebih bagus. Walaupun doa dari susunan kita pun boleh. Kadang bisa jadi kita butuh doa yang
kita inginkan hajatnya mungkin ini, dan kita lihat mungkin dari hadis-hadis yang ada tidak ada, maka nggak apa-apa kita susun. Itu artinya kita baca dulu sujud itu subhanallah. Iya. 3 kali baca Betul. dulu, setelah itu baru doa. Betul. Jadi Bapak itu saya praktekkan, kita doa terkait hajat kita di dunia dan akhirat ketika sujud. Itu waktu yang mustajab Bapak. Makanya kita praktekkan. Bahkan ada seorang sahabat Nabi, kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf, sampai mendoakan sekitar 60 orang ketika sujud. Lama. Sebutkan namanya. Iya, lama. Sama seperti seorang ulama Sufyan Ats-Tsauri ya, masalah. Jadi ketika ada seorang ini tawaf, selesai tawaf masih sujud aja. Artinya memang manfaatkan waktu untuk berdoa, karena itu waktu yang mustajab Bapak ya, ketika sujud. Jadi kita perbanyak doa, doakan orang untuk dapat hidayah, doakan orang-orang apa misalkan yang belum dapat hidayah supaya dapat hidayah, dan yang sudah dapat hidayah dipertahankan hidayahnya. Ini masalah sujud tadi itu apa di rakaat terakhir atau Enggak. ini berlaku umum ya? Umum, mau dalam sholat sunnah, sholat wajib, mau rakaat pertama, rakaat kedua, dan tidak ada dalil yang mengkhususkan di rakaat terakhir. Syekh bin Bas pernah ditanya seperti itu, kata beliau, la na'lamu fihi aslan. Saya tidak mau dalil dalam masalah ini. Artinya memang belum, saya sampai sekarang pun belum mendapatkan dalil yang menyebutkan sujud di rakaat terakhir itu afdal untuk doa, maksudnya doa di sujud terakhir lebih afdal, karena nggak ada dalilnya. Yang ada umum, mau di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Bahkan kalau dibiasakan sujud di doa, memperbanyak doa di sujud terakhir, sedangkan rakaat kedua, ketiga enggak, dikhawatirkan ini jadi syariat tersendiri, seakan-akan sunnah Nabi nanti. Nah ini repot juga Bapak ya. Itu di luar sholat. Oh iya ada. Jadi memang seperti itu. Di antara adab dalam berdoa, memuji Allah, salawat, alhamdulillah. Enggak. Langsung aja kalau sujud. Jadi di antara adab dalam berdoa itu memuji Allah, lalu salawat, alhamdulillah. Ini artinya apa? Segala puji bagi Allah, muji Allah kan. Lalu salawat wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu cukup. Atau Allahumma sholli ala Muhammad. Baru setelah itu doa. Itu salah satu sebab dikabulkannya doa. Didahului tahmid, lalu salawat. Atau bapak-bapak yang termasuk ini juga yang mustajab, doanya Nabi Yunus ketika di perut Ikan paus. Apa doanya? La ilaha La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri. yang salah. Nah, setelah ini baru kita doa, sebutkan doa kita. Itu mustajab. Maka perbanyak Bapak. Kita perbanyak doa ketika itu. Nah, setelah itu baru apa saja yang kita inginkan, masalah dunia, akhirat minta. Jangan kita merasa segan minta kepada Allah, walaupun dalam masalah kecil. Kalau sama manusia nggak apa-apa lah segan. Saya minta ini rasanya segan. Tapi kalau pada Allah mintalah, istilahnya belak-belakan. Jangan istilahnya malu-malu. Karena Allah Maha mendengar dan Allah sanggup untuk mengabulkan permintaan kita kalau memang permintaan tersebut baik. Artinya kalau permintaan kita buruk, ya Allah pun tidak akan mengabulkan. Ya Allah celakakanlah si fulan, tanpa sebab, tanpa ada hujan, tanpa ada angin, ingin mendoakan seorang celaka, nggak boleh seperti itu. Kalau dizalimi Ustaz, Itu lain lagi. Kalau dizalimi lain lagi. Tapi maksudnya itu kalau seorang tidak punya salah, tidak mau didoakan supaya celaka, maka yang seperti itu tidak layak ya. Artinya doa itu akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa dan tidak ada unsur dosa, memutus silaturahim. Jelas Bapak ya. Kalau selama itu insya Allah dikabulkan. Jadi manfaatkan oleh waktu sujud untuk berdoa ya. Jelas Bapak. Doa ketika sujud, ketika diantara adzan dan iqamat, dan juga ketika turun hujan, ketika sore hari Jumat sampai maghrib, lalu juga ketika sepertiga malam terakhir, dan masih banyak lagi ketika sujud, ketika sebelum salam, dan masih banyak lagi. Ya, kita manfaatkan waktu yang ada itu ya. Ya, kita lanjut lagi. Jadi kesimpulannya Bapak, jadi disunahkan kalau kita melewati ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jawabnya wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamdu. Tidak ada satupun nikmatmu yang kami dustakan, wahai Tuhan kami, dan bagimulah segala pujian ya. Ustaz,
Ya, Doa turun hujan itu perlu angkat tangan, enggak? nggak apa-apa karena boleh kan, nggak masalah. Itu kan suatu yang umum, ya. Kecuali kalau ibadah yang memang khusus Nabi, misalkan ketika ini dan ini, misalkan ada ibadah khusus beriringan dengan doa. Nah, kalau Nabi tidak angkat tangan, maka jangan angkat tangan. Ya, contohnya ketika khutbah Jumat, Nabi tidak angkat tangan, maka kita pun nggak angkat tangan. Sedangkan khutbah Jumat ada doanya kan, ya kan? Ada tidak? Ada. Makanya kata seorang sahabat Nabi, siapa namanya? Bishir ya, Bishir atau siapa? Jadi dia menyatakan, nah, aku tidak pernah melihat Nabi mengangkat tangan ketika berdoa kecuali isyarat saja. Jadi tidak begini. Isyarat dengan jari beliau. Jadi kalau misalkan dalam suatu ibadah Nabi doa tapi Nabi tidak angkat tangan, ya nggak usah angkat tangan. Tapi kalau Nabi angkat tangan, ya sampai. Tapi kalau yang umum seperti apa, sepertiga malam terakhir, seperti itu hujan itu kan umum, maka nggak apa-apa kita angkat tangan sesuai keumuman hadis tadi. Jelas Bapak? Kita lanjut ya. Kita masuk sekarang ayat ke 14 ya. Ya 14 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sini dulu sampai ayat ke-18. Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar. Dia telah menciptakan manusia dari salsal, tanah kering. Dari tanah kering. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti fakhar, seperti tembikar. Ya. Dia telah menciptakan manusia. Allah telah menciptakan manusia. Manusia ini siapa? Adam disebutkan min salsal, dari tin, tanah liat, yabis yang kering. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam lewat apa? Tanah liat yang kering. Yusma'u lahu salsalah, yang terdengar suara. Maksudnya apa? Sautun idanakor. Jadi kalau di gini tung tung tung. Apa namanya? Kering berarti kan udah kering kan? Kalau udah kering gitu ya. Ya, kalau belum kering kan nggak bisa gitu ya. Nah, itulah. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat yang kering. Kal fakhar, seperti tembikar. Wa huwa matu bi khamin tin, yaitu tanah yang dipanaskan, yang dibakar. Tembikar ya? Ya, tembikar. Oke, tung ya gitu. Itu manusia, ya. Wa khalaqal janna mim marijim min nar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Kalau manusia, Nabi Adam diciptakan dari tanah liat yang kering. Sedangkan jin diciptakan dari nyala api. Ya. Sini kata Imam Al-Mahalli, dia wa khalaqal janna. Dia telah menciptakan, Allah telah menciptakan jin. Maksudnya abal jin. Bapak. Nenek moyangnya jin, ya. Leluhurnya jin. Siapa itu? Wa huwa iblis, kata Syekh. Yaitu iblis. Iblis, ya. Ini kedengkotnya jin. Jadi Allah telah menciptakan jin, yaitu iblis, dari api yang menyala. Ya, sini wa huwa lahabuhal khalis minad dukhan, yaitu nyala api tanpa asap. Jadi apa? Namanya nyala api. Propana. Apa? Apa? Dalam kimia itu propana. Nggak ada asapnya itu ya. Nah itu. Kayak gas LPG gitu loh. Nah itu, lalu nggak ada asapnya itu. Berarti ini juga ya, berarti mematikan juga iblis. Iya, Panas seperti LPG. Iya. Jadi Allah menciptakan apa? Iblis dari api, nyala api tanpa asap. Seperti gas LPG juga pas Nabi itu. Kan nggak ada asap kan? kalau kayu bakar banyak asap. Nah gitu. Kalau ini tanpa asap. Jadi kalau kita bingung cari perumpamannya itu gas LPG. LPG apinya biru Pak Sudah. Nah itu saya nggak tahu apinya apa di sini.
Kalau makin kuning kan ada asapnya ya Mas Nur, ya? Iya, kalau biru itu sangat panas ya. Kalau ini nggak ada asapnya. Kalau hitam Pak Sandi? Hitam lebih panas lagi. Kan? Nggak ada asapnya juga. Kalau di fisika itu urutan warna itu menandakan tingkatnya Ya, kekuatan panasnya kan. Jadi kalau biru Sudah nggak ada mulai asapnya, ilmiah saya di atasnya biru apa? Itu yang paling tinggi. Hitam ya. Hitam paling tinggi. Hitam. Dan itu udah nggak ada asap. Nggak ada, ya, juga. nggak ada lagi itu. Hitam nggak ada. Nah, itulah Pak, ya. Saya nggak tahu apakah apinya ini hitam atau biru, saya nggak tahu. Nggak tahu. Yang jelas nggak ada asapnya. Iya. Cuma nyalanya api. Nah itu jin. Nah itu iblis. Adam dari tanah liat yang kering, sedangkan iblis dari nyala api tanpa apa tadi? Asap ya. Lalu Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya artinya di sini terdapat isyarat bahwasanya penciptaan manusia termasuk nikmat Allah. Ya, makanya Allah katakan maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, itu Bapak ya. Lalu Allah lanjutkan Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhannya dua timur Dua timur. dan Tuhannya dua barat. Maksudnya apa? Dua timur, dua barat. Apa itu? Di sini kata Imam Al-Mahalli masyriqus syita wa masyriqus shaif. Pertama, Tuhannya dua timur. Maksudnya Tuhannya, Tuhan sini Allah ya, maksudnya Tuhannya terbitnya matahari di musim dingin dan musim panas. Ya, jadi Tuhan dua timur, maksudnya Tuhan terbitnya Tuhan dua tempat terbitnya matahari ya gitu. Tuhan dua tempat terbitnya matahari. Ya, tempat terbitnya matahari sebelah mana? Timur. Timur. Nah, itu maksudnya. Di musim Iya. dingin dan musim Terbitnya matahari baik di musim dingin maupun musim panas. Kalau di musim dingin dia agak di sini dia. Kalau musim panas agak di sini. Yang geser sedikit ya. Jadi gitu ya. Tidak selalu di sini matahari terbit. Geser sedikit ya. Jadi antara timurnya ini timur. Jadi kalau yang dingin timurnya ke arah mana? timur. Ke arah utara. Iya agak ke situ lah dia. Kalau yang dingin kalau panas ke arah selatan. Pokoknya berlawanan dia. Berlawanan ya. Cuma nggak sampai ke utara, dia nggak sampai ke selatan. Oh iya iya. Itu. Matahari itu saat kan tetap dia. pertengahan ini 6 bulan dia ke sini balik lagi. Nah, itu. 3 bulan ke sini dia Nah, itu. datang balik lagi. Nah, itu saya. Jadi, Saya belum meneliti sampai situ, Bang. Di titik tengahnya itu begitu dia. Bermain di Sekarang giliran sini. Iya. Iya itu. Tengoklah bisa kita lihat. Iya iya. Ke selatan bininya. Iya tuh. Maksudnya Jadi, itu. iya itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya. Bahwasanya Allah itu Tuhan dua tempat terbitnya matahari, yaitu terbitnya matahari di musim panas dan di musim dingin. Wa Rabbul maghribain, dan dia juga Tuhannya dua barat. Maksudnya maghribus saif wa maghribus syita. Tuhan dua tempat terbenamnya matahari. Allah ini Tuhannya dua tempat terbenamnya matahari. Kapan itu? Maghribus saif, terbenamnya di bulan di musim panas, wa maghribus syita, terbitnya di musim dingin. Jadi tempat terbitnya tempat tenggelamnya matahari di musim dingin dan tempat tenggelamnya matahari di musim panas. Ya, Allah menguasai itu semua. Allah menguasai dua tempat terbit dan dua tempat terbenamnya matahari. Jelas Bapak? Kadang terjemahkan itu Ustaz. Kurang lebih begitu. Jadi di sini Allah ingin menyebutkan salah satu tanda kekuasaan Allah dan juga nikmat Allah. Ya tidak? Allah sebutkan sini tempat terbitnya, tempat terbenamnya. Itu salah satu nikmat Allah. Makanya Allah sebutkan pada setelahnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, itu Bapak ya. Nah, itu dari ayat ke berapa tadi? 14 sampai ayat 19 sampai ayat 18. Nah, dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antara yang pertama, disebutkannya asal penciptaan manusia. Yaitu manusia diciptakan dari apa tadi? Tanah liat yang kering. Ya. Lalu kedua, disebutkannya asal penciptaan jin. Yaitu dari apa? Api. Ya. Api, nyala api tanpa asap. Lalu berikutnya di sini Allah menyebutkan salah satu tanda kekuasaannya yaitu
apa? Tempat terbit matahari, 2 tempat terbit matahari dan 2 tempat tenggelamnya matahari. Lalu faedah berikutnya, Allah mengulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Ini merupakan isyarat agar kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Ya, nikmat Allah sangat banyak, hendaknya kita bersyukur. Jelas Bapak? Ya, kita lanjut lagi ayat berikutnya. Lalu berikutnya, marajal bahraini yaltaqiyan. Dia melepaskan 2 laut sehingga bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya ada pemisah sehingga tidak saling melampaui. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, kita habis ini dulu. Allah katakan pada ayat ke-19, Dia telah melepaskan, membiarkan 2 laut bertemu. 2 laut, arsala, melepaskan, membiarkan. Al-bahrain, 2 laut. 2 laut ini maksudnya apa? Al-adba wal milha, laut yang tawar dan laut yang asin. Ya. Allah membiarkan 2 laut, 2 air ini bertemu. Yaltaqiyan fi ra'il ain. Maksudnya menurut pandangan mata kita seakan-akan bertemu, padahal tidak bertemu. Makanya Allah sebutkan pada ayat selanjutnya, bainahuma barzakh. Antara laut yang tawar, laut yang asin ini ada pemisah, ada daratan. Kalau kita lihat dari jauh seakan-akan apa? Bertemu, padahal itu ada daratannya, dindingnya istilahnya. Ya, hajizun min qudrati, yaitu pembatas ya yang berdasarkan kekuasaan Allah. La yabghiyan, kedua-duanya tidak saling melampaui. Yang asin dengan yang tawar tidak saling begitu. La yabghi wahidun minhum al-akhar fayakhtalitu bihi. Salah satu dari keduanya, yang asin tidak melampaui yang tawar. Yang tawar tidak yang asin sehingga bercampur. Iya, tidak bercampur. Dan ini salah satu nikmat Allah. Coba kalau bercampur, Bapak, gimana? Tidak ada tawar. Iya. Nanti yang tawarnya nggak bisa dimanfaatkan, yang asin nggak bisa dimanfaatkan, iya nggak? Masing-masingnya kan memiliki istimewaan kan? Nah, yang asin bisa digunakan untuk apa? Nah, buat garam, untuk bertambah, ya kan? Kalau yang tawar untuk apa? Minum. Untuk sawah, untuk pengairan, minum dan semacamnya. Nah, ini salah satu nikmat Allah, ya tidak? Makanya Allah sebutkan setelahnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, itu Bapak ya. Lalu berikutnya Allah menyebutkan lagi satu persatu nikmatnya. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluar dari keduanya permata dan marjan. Keluar dari keduanya, dari kedua itu macam apa? Dari kedua lautan tersebut permata dan marjan. Ya, lu'lu, permata insya Allah maknanya jelas ya. Di sini kan disebutkan oleh Imam Al-Mahalli di sini, yakhruju minhuma, keluar dari keduanya, yaitu dari kumpulan laut ini, as-sadiq bi ahadihima, yang pas untuk salah satu dari keduanya, wawal milh. Maksudnya gini, yang pas ini bukan dari keduanya tapi dari satunya saja, dari yang asinnya ya. Keluar dari salah satu dari keduanya, yaitu al-lu'lu, permata, wal marjan. Marjan, apa marjan? Lu'lu mutiara, marjan. Nah, di sini Marjan juga. marjan ya. Udah jadi bahasa Indonesia berarti. Iya. Sirup tuh nak? Di sini Sirup tuh nak? lihat marjan. Sirup ya. Sirup tuh nak? Di sini kata Imam Al-Mahalli, khorazun ahmar, manik-manik yang berwarna merah. Nah, atau katanya sigharul lu'lu, atau mutiara yang kecil. Tadi udah sebutkan lu'lu itu mutiara, tapi kalau marjan katanya mutiara yang kecil. Ya, sini belum pernah lihat. Ada yang pernah lihat marjan? Kalau mutiara udah sering lihat. Ya kan? Dan itu munculnya di dalam laut. Ya, ini juga Allah menyebutkan nikmatnya. Dan itu kalau dijual mahal apa murah? Mahal seperti itu. Cuma pertanyaan berikutnya nih, ada hubungan dengan masalah fikih. Wajib dikeluarkan zakatnya? Tidak. Ingat ya? Tidak. Hah? Tidak. Siapa yang berpendapat wajib dikeluarkan zakatnya? Mutiara. Siapa yang berpendapat tidak wajib? Tidak. Ya, tidak wajib Bapak ya. Iya. Yang wajib cuma emas dan perak. Iya. Iya. Tidak.
Itu nggak wajib. Tapi kalau seorang mengeluarkan zakat silahkan, cuman bukan kewajiban. Kecuali kalau sudah diuangkan. Nah, ini lain lagi. Itu uang lagi tuh. Nah, uang itu udah sama seperti emas, ya kan? Emas dan perak, maka keluarkan zakatnya sesuai zakat nisab emas dan nisab emas atau perak. Ya. Jelas Bapak? Ya itu ya. Nah itu. Jadi di dalam laut terus ada mutiara dan ada apa? Marjan. Marjan tadi ada dua makna yang disebutkan oleh Imam Al-Mahalli, bisa artinya manik-manik merah atau mutiara yang kecil bentuknya. Nah, ini salah satu nikmat Allah. Betul? Betul. Ya, makanya Allah sebutkan pada ayat setelahnya apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, ini tidak ada. Jawabannya apa tadi kalau ada ayat ini? Wala bisyai'in min 'amika rabbana nukadzib. Tidak ada sedikit pun nikmatmu yang kami dustakan. Wahai Tuhan kami, falakat bagimulah segala pujian. Nah, itu Bapak. Jadi kalau setiap melewati ayat itu baca itu, ya. Itu sunnah ya. Lalu lanjut lagi. Walahul jawaril musya'atu fil bahri wal a'lam wa kal a'lam. Ya. Dan miliknya lah, milik Allah lah perahu-perahu yang dibuat di lautan kal a'lam, seperti gunung-gunung. Milik Allah lah perahu-perahu, kapal-kapal yang ada di lautan yang bentuknya seperti gunung. Ya. Di sini coba mungkin ada penjelasan Imam Al-Mahalli. Miliknya lah al-jawar, jawar artinya sufun, kapal, al-munsya'at yang dibuat ya, fil bahri, di laut, kal a'lam, seperti apa tadi? Gunung. Maksudnya apa seperti gunung? Kal jibali 'idhaman wartifa'an, seperti gunung dalam hal besarnya dan tingginya. Ya, di sini juga Allah menyebutkan nikmatnya. Apa nikmatnya tadi? Kapal bisa berlayar sehingga selamat mengantarkan kita ke tujuan atau mengantarkan barang. Ya. Ini kan nikmat Bapak ya. Nah, makanya Allah ingatkan pada setelahnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, itu nikmat Allah dan kita diwajibkan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Yaitu itu sampai ayat ke berapa? Ayat ke 25. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu bersatunya apa? Dua lautan. Namun sebenarnya ada pemisahnya. Artinya dua lautan akan bertemu, namun Allah pisahkan dengan daratan. Ya, para ulama ada beberapa tafsiran tentang ini. Di antaranya sebagian menyatakan ini terjadi di mana? Terusan Suez ya. Ya kan? Itu kan antara apa? Laut Merah sama laut ini ya, laut apa? Apa namanya? Mediterania ya. Ya, di belasan ini Laut Merah ini di Afrika dengan Arab Saudi. Kalau yang sana itu antara Afrika dengan Eropa. Di tengah-tengahnya ada daratan Bapak. Ya kan? Antara dua lautan berarti kan? Nah, itu di antaranya. Allahu a'lam. Ada di internet itu lautannya memang kayak ada dua bola. Dua. Di mana itu? Sisi kiri kanannya itu berpisah. Bisa. Di mana itu di Eropa? Berbeda warna airnya. beda warna. Iya. Berbeda warna airnya. Tapi nggak nyatu dia. Maksudnya sama-sama lautan gitu? Iya. Nggak ada daratannya? Iya. Tapi Ada. berbeda, yang satu agak beda warna airnya, yang satu ya. Oh. Lokasi dua warna laut kan. Oh gitu ya? Iya. Keren. Bukan hoax itu, bukan hoax ya? Seperti membentuk sebuah garis jadinya. Jadi iya. Jadi Bukan hoax itu? Iya bukan. Jadi Bukan, ya? pertemuan keduanya itu ya kayak ada garis gitu pembatasnya itu. Dindingnya itu. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Di sini kan makanya kata Allah sebutkan kan Allah membiarkan dua laut bertemu menurut pandangan mata. Seakan-akan bertemu padahal tidak bertemu. Di antara keduanya ada pemisah. Dan pemisah di sini ya Allah nggak bisa daratan atau bisa jadi itu kali ada garis. Allah a'lam. Ya. Itu salah satu tanda kekuasaan Allah ya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, di sini kan Allah sebutkan tadi di antara keduanya ada apa? Pemisah yang menyebabkan salah satu tidak melampaui. Nah, dari sini saya dapat faedah yang sangat indah dari Syekh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan. Artinya kata beliau, sebagaimana laut, ini kan bisa dibilang kayak benda mati kan, tidak melampaui satu sama lain,
maka bagaimana bisa manusia yang punya akal kok saling melampaui satu sama lain? Artinya saling menzalimi. Bagaimana bisa? Di sini kan Allah menggunakan ya bagian dari kata bago. Bago itu artinya bagiun. Bagiun artinya apa? Zalim, melampaui batas dan semacamnya. Kalau laut saja tidak melampaui laut sebelahnya, maka bagaimana bisa manusia yang satu melangkahi saudaranya, melampaui saudaranya, menzalimi saudaranya? Jelas Bapak ya? Ini faedah yang unik juga. Kalau di laut aja lihat tuh, antara satu laut dan satu laut tidak melampaui kan? Maka bagaimana bisa manusia yang punya akal, punya budi pekerti kok bisa saling? Nah itu Bapak. Jelas insya Allah ya? Nah, itu faedah unik gitu dari Siddiq Hasan Khan ya. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita bisa mengambil mutiara dan marjan di dalam lautan. Nah itu salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Ya, jelas Bapak? Jelas ya? Selesai. Kita lanjut lagi yang selanjutnya. Masih ada waktu kan? Masih ada ya. Kita lanjut yang berikutnya. Allah berfirman dalam ini Ar-Rahman ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah katakan segala yang ada di atas bumi akan fana, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetaplah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, ini Bapak, ini ayat ini bagus juga. Allah katakan di sini kullu man 'alaiha, segala yang ada di bumi fan akan binasa. Segala yang ada di bumi. Apa yang ada di bumi? Bumi. Apa yang ada di bumi? Segala yang ada di atas bumi. Semuanya. Di sini kata Imam Al-Mahalli, segala yang ada di atas bumi al-ardi minal hayawan, berupa hewan. Berarti hewan aja. Tidak kehidupan. Semua kehidupan. Hayawan di sini artinya kehidupan. Segala yang hidup di atas muka bumi akan binasa. Dua Ya. kehidupan tidak. Apa? Hayawan. Mutanab. Apanya? Hayawan ini mutanab. Bukan. Hayawan itu kehidupan. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itu adalah benar-benar kehidupan. Jadi hayawan kehidupan. Artinya segala yang hidup di muka bumi akan binasa. Bukan hewan saja. Katanya sama kan? Yang satu hewan, satu hayawan ini ada memiliki dua makna. Bisa artinya hewan, bisa artinya kehidupan. Kalau kita nggak teliti, kok cuman hewan saja, padahal maksudnya bukan seperti itu. Ya. Jadi segala yang hidup di muka bumi akan binasa. Fan itu halik, ya, akan binasa. Wa abbaro biman tagliban lil lain, enggak perlu pembahasan aku nanti bingung. Jadi segala yang ada di muka bumi akan fana. Fana itu artinya apa? Habis. Enggak ada yang kekal. Ya. Terus siapa yang kekal? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Akan tetap kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wajah Tuhanmu. Berarti sini menyebutkan apa? Allah memiliki wajah. Nah, ini jelas. Ini salah satu ayat yang menunjukkan sifat wajah dari Allah. Allah memiliki wajah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Dan wajahnya tidak serupa dengan Wajah makhluknya. Ya, sebagian orang bingung, mana mungkin wajah? Kalau disebut wajah berarti sama seperti manusia. Dia udah mau menyerupakan dulu Allah dengan makhluk sehingga nggak mungkin Allah itu wajah. Padahal berapa banyak Allah nyebutkan dalam Al-Quran wajah Tuhanmu. Bahkan di antara nikmat yang akan dirasakan penghuni surga, melihat wajah. lihat wajah Allah. Nah ini salah satu nikmat yang besar. Mungkin ada orang yang membantah. Maksud wajah di sini artinya zat Allah, sebagaimana Imam Al-Mahalli di sini. Zat Allah, ini bukan wajah Allah, zat Allah. Ya, jelas kalau Bapak lihat di sini. Iya. Dan Imam Al-Mahalli dalam ini beliau Takwil. melakukan takwil. Dan itu tentu saja kurang pas ya. Jadi kata beliau maksud yang tetap kekallah wajah Tuhanmu bukan wajahnya tapi zat Allahnya. Zat Allah yang kekal, bukan wajah. Allah tidak memiliki wajah.
Maka bagaimana cara kita meluruskan ini? Kata para ulama, gampang saja. Ketika disebutkan kata para ulama, iya memang maksud wajah di sini artinya zat Allah. Tapi bukan berarti Allah tidak punya wajah. Sama seperti gini Bapak. Mana si fulan kok nggak nampak batang hidungnya? Apakah yang saya tanya batang hidungnya atau orangnya? Orang. Nah, yang saya maksud orangnya kan. Tapi apakah dengan itu saya meniadakan dia punya hidung? Ketika saya nanya, mana si fulan kok nggak nampak batang hidungnya? Apakah artinya dia tidak punya hidung? Punya kan? Iya, punya kan? Walaupun yang saya maksudkan adalah orangnya kan? Keseluruhannya. Nah itu, nah begitu juga ini. Memang yang dimaksudkan dalam ayat ini zat Allah, ya. Tapi ini juga menunjukkan bahwa Allah memiliki wajah. Jelas Bapak ya? Dan itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu disebutkan dalam kitab para ulama terdahulu. Disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad. Maka sikap kita terima. Ini Ahlus Sunnah terima semua sifatnya disebutkan Allah. Kita tidak menolaknya, menyelewengkan maknanya, dan menyerupakannya dengan sifat makhluknya. Ya, kasih Bapak. Habis ya. Ya, soal pada tahun berikutnya kita lanjutkan. Ada kontroversi Imam Bukhari mentakwil Nah, Ibnu Sayyidillah apa namanya? malikahu, Iya. bukan mulkahu. Iya, salah tuh. Kebanyakan cetakannya mulku Ustaz. Iya, Ustaz. Kebanyakan cetakannya Ya. mungkin. Kita lihat dari ini apa? Di situ ada apa riwayat dari seorang mufassir siapa itu? Dia